Izin bertanya, Dok. Ya. Eh, jadi di sini kan di slide PowerPoint-nya Dok ini menjelaskan tentang 10 perilaku hidup bersih dan sehat. Namun apakah jika melihat di situasi kan tidak semua memiliki sanitasi yang lengkap seperti tersedianya air bersih ataupun tersedianya jamban. Apakah itu memang mungkin atau harus ada di rumah tangga atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya belum sampai ke slide ini. Slide ini akan saya gunakan untuk menjelaskan bahwa aktivitas fisik yang ada di baris bawah dari slide ini, lakukan aktivitas fisik setiap hari, itu juga dianggap penting oleh Kementerian Kesehatan. Karenanya mereka punya kampanye seperti ini, 10 perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau Anda perhatikan apa yang ada di kampanye Kementerian Kesehatan ini, untuk situasi sekarang di tengah pandemi pun ini masih relevan, masih berlaku, masih tetap benar. Jadi ini sebuah slide yang saya gunakan untuk menggambarkan bahwa kesadaran untuk mendorong aktivitas fisik itu juga dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan. Nah, berkait sama pertanyaan, di sini ada 10 hal. Kalau Anda bisa memenuhi ke 10-10-nya, peluang Anda untuk hidup sehat menjadi makin besar. Kalau Anda belum bisa memenuhi, atau ada orang yang belum bisa memenuhi salah satu, dua, atau tiga, pun dia punya kesempatan lebih besar untuk menjadi lebih sehat bila dia menerapkan hal-hal yang bisa dia lakukan. Itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi apapun kondisi yang Anda hadapi, coba terapkan ini sesuai kondisi Anda. Makin banyak yang bisa diterapkan, makin banyak peluang Anda untuk bisa hidup bersih dan sehat. Kira-kira demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Silakan pertanyaan berikut. Saya, Dok. Ya, silakan. Ya, sebelumnya selamat sore teman-teman dan juga dosen. Perkenalkan, saya Faradila Ahmad Dhani. Di sini saya ingin sedikit bertanya. Aktivitas fisik itu kan tidak hanya bagus untuk menjaga kesehatan fisik ya, Dok, tapi juga dapat meningkatkan kualitas tidur juga. Nah, terus dengan kita melakukan aktivitas fisik secara teratur, itu kan juga dapat membantu apa yang kita lakukan sehari-hari itu lebih mudah gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, seberapa banyak aktivitas fisik yang dibutuhkan oleh setiap individu agar menjadi lebih sehat, Dok? Seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Baik. Faradila boleh tahu nggak dari jurusan apa? Saya dari jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Prodi Ilmu Keolahragaan dari UNESA. Oh baik, terima kasih Faradila untuk pertanyaannya. Ya, kalau ditanya seperti apa, barangkali itu tadi jawaban saya, ada rekomendasi yang berkait dengan waktu. Ada rekomendasi yang berkait dengan jenis aktivitas. Contohnya begini, kalau Anda merasa Anda terlalu sibuk kuliah dulu ya, waktu sebelum pandemi, atau bahkan sekarang dengan kuliah online terlalu sibuk, berarti Anda harus mengalokasikan waktu untuk melakukan olahraga ini di saat yang tepat. Kapan saat yang tepat? Saat kegiatannya mungkin sedang kurang padat. Atau kalau semua hari padat, berarti di antara di sela-sela jadwal satu dengan jadwal yang lain. Berapa waktu yang bisa Anda sediakan? Silahkan diatur. Yang penting dalam satu hari setidaknya 30 menit, seminggu 150. Kemudian kalau dikaitkan sama jumlah langkah, tadi sudah kita bahas. Setidaknya 7.500, mendapatkan 10.000 langkah itu tidak
tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Tapi saya anjurkan 7.500. Kemudian kalau bentuk, tadi silakan bentuk yang paling mungkin dilaksanakan. Di rumah, di sekitar rumah, atau mungkin juga di kampus. Dalam situasi pandemi ini, maka yang terbaik adalah apa yang bisa dilakukan. Boleh jadi bukan bentuk latihan yang paling ideal, tapi kalau itu mungkin dilakukan, itu lebih baik dibandingkan Anda tidak berlatih. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan sesuai harapan. Para Dila. Baik, terima kasih banyak Dok sudah membantu dan sudah menjawab pertanyaan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ada Gabriel, Dr. Budi. Ya, Kalau Gabriel raise hand, silakan Gabriel. ya, izin bertanya, Dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Idal Aiboy, asal dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sebelumnya saya ingin bertanya perihal, kan tadi sudah dijelaskan gitu, Dok, aktivitas fisik itu banyak manfaatnya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada mudarat ataupun efek negatif dari aktivitas fisik tersebut, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menantang buat saya. Bagus sekali pertanyaannya. Sebagaimana semua perilaku manusia, itu pasti ada potensi untuk memberikan manfaat, namun juga di sisi lain juga memberikan dampak atau risiko. Oleh karena itu, bukan hanya dalam aktivitas fisik, dalam segala hal, barangkali yang terbaik adalah yang sedang-sedang saja. Kalau bahasa asingnya in moderation. Barangkali Gabriel di Bandung juga mungkin sempat mengalami fenomena ketika tahun lalu itu begitu banyak orang bergairah berolahraga sepeda atau berlari dan menimbulkan kerumunan. Dalam hal pandemi yang jadi mudarat adalah kerumunannya, Gabriel, dalam pandemi ya. Kemudian juga saya percaya Gabriel melihat fenomena bersepeda itu, ada kelompok bersepeda yang setiap minggu itu seperti melakukan parade sepeda-sepeda mereka yang begitu luar biasa keren dan luar biasa mahal. Bahkan di antara anggotanya ada yang setiap minggu dia menggunakan sepeda yang berbeda, yang semuanya keren dan semuanya mahal. Dalam konteks yang seperti ini, maka saya harus bilang itu adalah titik-titik yang menurut saya bisa dibilang sebagai mudarat, sebagaimana yang ditanyakan oleh Gabriel. Contoh lain, setiap kali berlatih, dia ingin lebih kencang, lebih jauh, lebih ekstrim. Misalnya MTB, tadinya lintasannya masih banyak datarnya, ada sedikit naik turun. Lama-lama dia nggak mau lintasannya yang ada datarnya. Maunya semuanya naik turun, sulit-sulit, berbahaya. Kalau sudah sampai di titik itu, saya melihat potensinya untuk mudarat juga menjadi makin besar. Satu contoh lagi, sebelum pandemi, lomba lari begitu marak di seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta, dalam hari Minggu yang sama, itu bisa ada 3 atau 4 event lari yang berbeda. Jadi, tiap minggu ada lombanya, dan saya perhatikan banyak di antara teman-teman pelari ini yang sebelumnya seumur hidupnya begitu jarang berlari, tiba-tiba menjadi pelari yang bahkan siap ikut lomba maraton. Boleh enggak? Boleh, tentu saja. Tapi risikonya menjadi lebih besar. Ketika risiko sudah menjadi lebih besar, maka di titik itulah saya harus bilang itu adalah bagian dari yang diistilahkan Gabriel tadi sebagai mudarat. Mudah-mudahan cukup jelas contohnya, Gabriel. Terima kasih, pertanyaannya keren. Baik, Dok. Terima kasih penjelasan dokter cukup sangat jelas. Terima kasih, Dok.
Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, saya akan lanjut. Jadi ini adalah di slide ini adalah apa yang didorong oleh Kementerian Kesehatan kita, dan saya merasa perlu untuk mengingatkannya kembali, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi, karena banyak hal yang masih sangat relevan dan tetap akan relevan di masa depan. Jadi saya perkenalkan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengapresiasi dan menerapkannya, dan juga mungkin mau membandingkan apakah di negara lain ada sesuatu yang serupa seperti ini. Silahkan dikaji. Oke, ini adalah slide penutup saya. Dari saya pesannya adalah bahwa berkait dengan aktivitas fisik seseorang, kalau Anda kurang aktif saat ini, di saat yang lalu, atau bahkan juga di waktu-waktu yang akan datang, sadarilah bahwa Anda sedang menempatkan diri Anda dalam ancaman untuk mendapat masalah kesehatan. Apa sih contohnya? Kalau dalam situasi pandemi ini dengan PSBB kemudian berlanjut PPKM dan lain-lain, fenomena yang salah satunya paling menonjol di anak-anak adalah bertambahnya berat badan. Dan bukan tidak mungkin orang dewasa pun demikian. Pada Anda pun, dewasa muda yang sedang fit-fitnya dan sedang bagus-bagusnya badannya, bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Dan itu dampak yang sangat logis dengan situasi yang Anda hadapi. Namun tidak bisa terus Anda diamkan. Sehingga saya mengajak, mari kita coba cari cara agar kita masih bisa beraktivitas fisik secara aman dan sehat, sekalipun di tengah situasi pandemi. Dan berkait dengan penjelasan saya tadi, khusus mengenai aktivitas fisik dan COVID, kalau Anda menyempatkan diri untuk beraktivitas secara teratur di situasi pandemi ini, saya berharap Anda akan menghadapi risiko yang lebih kecil untuk terinfeksi, bahkan yang lebih berat sekalipun. Saya berharap demikian. Jadi, saya mengajak Anda memanfaatkan semua kesempatan untuk bisa menerapkan hidup yang lebih aktif saat ini dan juga ke depan. Di gambar ini Anda bisa lihat itu adalah gambar yang berasal dari masa jauh sebelum pandemi. Ini adalah gambar yang dicita-citakan oleh banyak orang penggiat aktivitas fisik. Ketika mereka bisa bekerja di kantor yang mungkin bisa 8 jam atau lebih dalam sehari, dengan stres, dengan target, dengan segala macam yang ada di situ, itu akan menjadi sangat indah kalau itu bisa dilakukan sambil beraktivitas fisik. Saya belum pernah melihat sebuah kantor yang seperti ini, tapi yang punya semangat seperti ini sudah cukup banyak di Indonesia dan di luar negeri. Saya kira itu penutup dari topik saya. Setelah ini kalau masih ada pertanyaan, saya senang sekali kalau bisa menjawabnya. Terakhir, pesannya adalah get active, stay healthy. Terima kasih teman-teman semua.